Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti, kelas 12 MIPA 3, absen 1. Perkenalkan, nama saya Arsid Uliani dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Tia Silviana dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron dari kelas 12 MIPA 3, absen 25. Perkenalkan, nama saya Rasyida Nundiariswara, nomor absen 30 dari kelas 12 MIPA 3. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja akan mendapatkan uang. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris profes yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejuruan, dan sebagainya tertentu. Contohnya, guru, manajer, direktur, staf, ahli, dan lain-lain. Profesionalisme kerja merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Profesionalisme kerja mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai sumber kehidupan, dan juga sering disebut sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain, atau tingkah laku, pakaran, dan kualiti dari seseorang yang profesional. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yaitu negara-negara yang bergabung pada ASEAN yang membuka arus perdagangan barang atau jasa, juga pasar tenaga yang profesional, serta membuka arus investasi dan modal di kawasan yang merupakan kekuatan ekonomi dari negara yang bergabung dalam ASEAN. Istilah pasar tunggal dimaksudkan bahwa satu negara menjual produk barang atau jasa dengan mudah ke negara-negara yang sepakat dalam ASEAN. Investasi sumber daya manusia dilakukan dengan mengantisipasi diri melalui peningkatan kompetensi dan terserap di lapangan kerja. Perkembangan teknologi yang pesat menjadi bahan pertimbangan profesional untuk terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki. A. Perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Dalam hal ini, kita akan membahas tentang konsep diri, di mana bagian dari konsep diri terdiri dari motivasi diri, karakteristik individu, dan dimensi fisik. Yang pertama yaitu konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri yang sudah saya singgung di awal tadi. Bagian-bagian dari konsep diri. Yang pertama yaitu motivasi diri. Motivasi diri adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu hal atau bekerja tanpa dorongan dari luar. Motivasi diri ini memiliki beberapa faktor atau sumber internal seperti minat, kebutuhan, kenikmatan, dan rasa ingin tahu. Yang kedua, karakteristik individu. Karakteristik individu adalah penjabaran dari sikap, minat, dan kebutuhan yang dibawa oleh seseorang atau individu dalam melaksanakan kerja. Karakteristik individu adalah perilaku atau karakter yang ada pada diri seseorang karyawan, baik positif maupun negatif. Yang ketiga, dimensi fisik. Dimensi fisik ini mengacu pada definisi kesehatan yang lebih tradisional seperti tidak adanya penyakit dan cedera. Perkembangan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi perkembangan konsep dirinya sendiri, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya. Seseorang yang mampu mengembangkan konsep dirinya menjadi konsep diri yang positif, maka akan memiliki kepribadian yang positif.
serta akan mengarahkan ke perilaku yang positif pula. Namun, beberapa individu ternyata tidak mampu mengembangkan konsep diri menjadi yang positif, sehingga ia cenderung memandang dirinya tidak berdaya, lemah, malang, gagal, tidak disukai, tidak kompeten, dan sebagainya. Hal ini tentu sangat merugikan, bahkan mungkin orang-orang di sekitarnya akan ikut berdampak. Untuk itu dibutuhkan pemahaman tentang apa itu konsep diri dan bagaimana mengembangkan konsep diri yang positif. Selanjutnya, konsep diri merupakan inti kepribadian individu yang berperan untuk menentukan dan mengarahkan perilaku dan kepribadian. Perilaku kerja dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme sangat dibutuhkan terkait dengan upaya membangun usaha, baik berupa produk jasa maupun barang secara profesional. Profesional adalah orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok yang dapat memperoleh nafkah hidup. Perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan bukan cita-cita. Setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Program persiapan menuju dunia kerja direncanakan dengan target terukur dalam batas waktu yang jelas. Persiapan masa depan setelah lulus sekolah menengah dan memasuki dunia kerja dapat ditempuh melalui beberapa pilihan, meliputi yang pertama, pilihan bekerja setelah lulus sekolah menengah. Yang kedua, pilihan melanjutkan kuliah. Yang ketiga, pilihan berwirausaha. Pilihan bekerja setelah lulus diupayakan melalui beberapa langkah, diantaranya dengan mendaftarkan diri di bursa kerja dan melihat informasi lowongan pekerjaan dengan segala persyaratan yang ada. Bursa kerja atau bursa karir adalah bursa atau pameran bagi para majikan, perekrut, dan sekolah untuk bertemu dengan para pencari kerja yang prospektif. Pencari kerja juga dapat membekali diri dengan mengikuti sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang ada. Contoh dari sertifikat profesi yang diberikan oleh LSP. Kompetensi dipertajam dengan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dengan berbagai program yang sesuai dan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi seperti pada gambar berikut ini. Berikut adalah gambar sertifikat kompetensi yang diberikan oleh BLK. Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan singkatan BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-masing. Soal nomor 1. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi A. Fisik motivasi, B. Karakteristik individual harapan, C. Motivasi tantangan, D. Harapan fisik, E. Tantangan harapan. Soal nomor 2. Konsep diri merupakan inti kepribadian individu yang berperan untuk menentukan dan mengarahkan A. Wawasan dan kepribadian, B. Wawasan dan perilaku, C. Perilaku dan pikiran, D. Perilaku dan kepribadian, E. Kepribadian dan pikiran. Soal nomor 3. Apa itu istilah pasar tunggal? A. Bahwa dua negara membeli produk dengan negara-negara ASEAN. B. Bahwa dua negara menjual produk dengan mudah bersama negara-negara ASEAN. C. Bahwa satu negara menjual produk barang atau jasa dengan mudah ke negara-negara yang sepakat dengan ASEAN. D. Bahwa satu negara menjual produk dengan susah ke negara-negara ASEAN. E. Bahwa satu negara menjual produk dengan mudah keluar negara-negara ASEAN. Soal nomor 4. Investasi sumber daya manusia dilakukan dengan mengantisipasi diri melalui A. Peningkatan pelatihan kerja,
B. Peningkatan kompetensi dan terserap di lapangan kerja. C. Peningkatan skill dan terserap di lapangan kerja. D. Peningkatan kualitas diri. E. Peningkatan mutu pendidikan. Soal nomor 5. Program persiapan menuju dunia kerja direncanakan dengan A. Target terukur dalam waktu yang singkat. B. Target tertentu dalam waktu lama. C. Persiapan yang matang. D. Berpikir secara matang. E. Target terukur dalam waktu yang jelas. Soal nomor 6. Orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup adalah pengertian dari A. Bekerja. B. Profesional. C. Konsep diri. D. Kerja keras. E. Kerja cerdas. Soal nomor 7. Perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun A. Visi dan menetapkan cita-cita. B. Visi dan menetapkan ambisi. C. Misi dan menetapkan cita-cita. D. Misi dan menetapkan ambisi. E. Visi dan misi. Soal nomor 8. Berapa persiapan masa depan yang dapat diambil setelah lulus sekolah menengah? A. 2, B. 0, C. 1, D. 3, E. 5. Soal nomor 9. Kompetensi dipertajam dengan mengikuti pelatihan di A. Bursa Kerja, B. Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP, C. Balai Latihan Kerja atau BLK, D. Perseroan Terbatas atau PT, E. Firma. Soal nomor 10. Yang bukan termasuk anggota MEA adalah A. Indonesia, Malaysia, Filipina, B. Laos, Myanmar, Kamboja, C. Thailand, Brunei Darussalam, Jepang, D. Vietnam, Laos, Kamboja, E. Mesir, Korea, Cina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.